Halo semuanya, hai. Bersama kalian, di sini Lavrentia dan Alena. Dan hari ini kita punya kuku seperti ini. Ya, sudah tumbuh sedikit ya, 1,5 bulan, jadi melengkung. Ada masalah seperti ini pada beberapa klien. Kukunya sangat kering sehingga sangat melengkung ke dalam. Tapi secara keseluruhan, setelah dipakai selama 1,5 bulan, menurut saya semuanya berjalan cukup sukses. Jadi, mari kita segera ambil mata bor. Saya mengambil yang dengan cincin biru dan sisi lurus. Mesin dan pegangannya yang saya pakai adalah Dr. Alex, bagi yang bertanya. Ngomong-ngomong, saya punya kabar bagus untuk kalian. Karena Dr. Alex punya program kemitraan yang keren. Bagi yang tertarik, tulis saja di kolom komentar. Saya akan bantu dengan linknya. Intinya, kalian bisa merekomendasikan alat-alat seperti ini dan mendapatkan penghasilan dari link kalian sendiri. Menurut saya, itu keren banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri, alat ini sedang saya gunakan sekarang. Saya bekerja dengan kecepatan 19.000 putaran, dan benar-benar mudah mengatasi lapisan yang keras. Untuk tumit juga, alat ini sangat cocok. Tapi di sini kita sudah hampir selesai menghapusnya. Tinggal sedikit lagi untuk merapikan kuku dengan kikir, menyiapkannya. Saya juga ingin sedikit memberi perhatian pada kuku yang sangat melengkung. Seperti inilah tampilan jari telunjuk setelah lapisannya dihilangkan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana hasil pengangkatan lapisan pada jari manis. Dan dari luar, semuanya terlihat sangat baik. Kukunya rata, tidak ada tanda-tanda masalah. Tapi saat kita mulai mengangkatnya, kita akan menemukan bagian yang terangkat cukup besar, tepat di bagian samping, di mana sebelumnya memang ada bagian yang melengkung, kuku. Ya, hal seperti ini memang bisa terjadi. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa ini masih tergolong normal. Tapi di sini ada sedikit catatan khusus tentang kuku itu sendiri. Kuku ini secara alami sangat tipis, sangat lentur dan lembab. Lempeng kukunya lembab. Namun meskipun begitu, ketika kuku itu tumbuh sendiri, kuku menjadi sangat kering dan rapuh. Dan kita melihat hasil yang kurang menyenangkan seperti ini. Tapi ini mudah untuk diperbaiki. Cukup dengan menggunakan gel biasa, polygel, atau upper form. Tergantung mana yang lebih nyaman untuk digunakan. Sekarang saya mulai melakukan manikur. Saya mengambil pusher P06 dari Nippon Nippers. Ini adalah pusher klasik dengan bentuk anatomi yang sangat nyaman. Selanjutnya, saya akan menyiapkan kuku dengan menggunakan kikir. Seperti biasa dengan alas busa. Kikir ini memiliki tingkat kekasaran 180 grit. Menurut saya, bentuknya disebut perahu atau pisang. Tolong beritahu di kolom komentar, karena saya selalu bingung dengan nama ini. Ini bedak talk saya. Bedak talk ini sudah menjadi jimat saya, karena saya membawanya dari festival. Saya ingin mulai mengikir. Lihat, di sini masih ada stiker. Karena saat tampil, saya menutupi mereknya agar penonton tidak terganggu oleh merek dan bisa fokus pada tekniknya. Jadi biasanya ditutupi, dan stiker itu masih menempel. Dan khususnya botol ini entah kenapa jadi sangat melekat pada saya. Jujur saja, saya selalu mengisi ulang isinya. Botol ini sudah tua, tapi entah kenapa jadi favorit saya. Jadi, saat saya bercerita tentang bedak talk, saya juga sudah menyiapkan kuku dengan menggunakan bor. Sekarang tinggal bagian pemotongan saja. Untuk itu, saya akan menggunakan gunting dengan ujung melengkung. Ini adalah model S04J. Mudah ditemukan di Falbers, di Zonde, atau sebenarnya di internet kalau kalian mencari Nippon Nippers. Seperti yang kalian lihat, guntingnya tajam. Setelah membeli, saya belum pernah mengasahnya. Saya sudah menggunakannya sekitar 1, 2, atau 3 bulan, khususnya untuk batch yang ini. Sisa-sisanya, bagian yang sangat kecil setelah dipotong, selalu saya haluskan dengan alat penghalus. Akhir-akhir ini, saya lebih memilih yang silikon karbida ini. Sebenarnya, baik yang berbentuk bola maupun yang ini sama-sama bagus. Ini hanya soal kebiasaan saja. Mungkin saya memang ingin variasi. Selanjutnya, saya semprot dengan antiseptik, lalu saya cek kebersihannya. Setelah itu, kuku bisa dipersiapkan untuk pelapisan. Gel yang akan kita gunakan berwarna ungu muda, seperti yang mungkin sudah kamu tebak. Saya pasti akan mengoleskan primer. Setelah itu, saya gunakan base coat karet. Dalam hal ini, juga sama, base coat klasik, sangat populer sepertinya. Rasanya semua orang sudah pernah melihat base ini. Cocok digunakan sebagai dasar untuk apa saja. Jadi, ini benar-benar produk yang sangat universal. Saya mengaplikasikannya dengan lapisan agak tipis, jadi tanpa meratakan, tidak ada tetesan sama sekali. Saya keringkan selama 60 detik, lalu saya menilai seberapa parah kondisinya. Sekarang kita akan bekerja dengan teknik membentuk sisi kuku. Untuk itu, ambil gel dengan kuas tipis seperti ini. Pastikan seluruh kuas terlumuri gel. Lalu cukup buat garis di samping. Pada saat ini, kita harus melihat ke permukaan kuku dari atas. Karena tugas kita adalah membangun kembali garis paralel yang belum terbentuk. Dan itu hanya bisa terlihat jika dilihat dari atas. Bukan dari samping, tapi benar-benar dari atas. Saya rasa saya sudah cukup sering menyebut kata dari atas, supaya benar-benar jelas. Ingatlah agar ini mudah dipahami. Caranya sangat sederhana. Begini cara kita membuat sisi kuku. Dengan cara ini, kita membangun dinding kuku. Selain itu, kita juga sedikit mengangkat kuku yang melengkung ke bawah. Intinya, cara ini serbaguna, nyaman, cepat, dan sangat mudah. Dan sama sekali tidak membutuhkan keahlian khusus. Saya tahu, pasti akan ada yang berkomentar, oh, lebih mudah pakai form atas. Ya, memang bisa pakai form atas, tapi untuk yang belum bisa menggunakan form atas, cara ini bisa jadi lebih mudah dan cepat. Dan jika kamu menggunakan gel yang benar-benar mudah dan cepat merata,
kamu sama sekali tidak akan mengalami masalah dengan hal ini. Menurut saya, warnanya juga benar-benar luar biasa, sangat cantik dan menyenangkan. Dan sedikit bocoran, nanti kita akan membuat desain, dan kita berencana membuat bunga aster. Ya bagaimana lagi, sekarang sudah bulan Agustus, tapi kita belum menggambar satupun bunga aster. Ngomong-ngomong, aku mulai menekan gel saat sudah mulai hangat. Jadi, ketika klien bilang tangannya terasa hangat di dalam lampu, itu saat yang tepat untuk mulai menjepitnya. Beginilah hasil kita, dan sekarang kita gunakan pembersih untuk menghilangkan lapisan lengketnya. Ini wajib dilakukan. Saya selalu menghilangkan lapisan lengket dari gel, karena saya akan melakukan pengikisan. Dan sekarang, perhatikan. Saya menunjukkan bagaimana saya menempelkan kikir sejajar dengan garis samping untuk meratakan dinding kuku. Saya meratakan dulu dinding kiri, atau kanan, tergantung dari sisi mana Anda melihat. Dari sisi saya itu kanan, dari sisi klien mungkin lebih ke kiri. Selanjutnya, saya juga menempelkan kikir secara paralel di sisi lainnya. Yang terpenting adalah kikirnya tidak goyah dan tidak longgar, dan kita mendapatkan dua sisi yang rata. Lihat, perhatikan, hasilnya kuku jadi cantik dan ramping. Selanjutnya, kita perlu menyesuaikan panjang di ujung bebas. Mungkin perlu dikoreksi sedikit. Jika kamu menyisakan sedikit kelebihan panjang, aku juga menyisakan sedikit. Lalu kita juga mengikir bagian atas untuk menghilangkan tonjolan berlebih pada kuku yang mungkin terbentuk saat pengaplikasian gel. Tapi sebaiknya kita tetap berusaha agar tonjolan itu tidak terbentuk. Itu tidak kita butuhkan. Sekarang ini sudah tidak tren lagi. Hasilnya seperti ini, tapi di ujung kuku masih ada sisa bahan. Jadi, kita ambil matabor. Dalam kasus saya tetap menggunakan yang sama seperti saat saya menghapus sebelumnya. Saya mulai dengan membentuk bagian ujung kuku, lalu membersihkan bagian dalam yang berlebih. Jika perlu, saya rapikan lagi dengan matabor karbida kecil. Selanjutnya, kita masuk ke desain. Saya sudah janji akan membuat bunga aster, jadi silahkan screenshot dua warna ini. Yang ini, nomor 068. Warnanya benar-benar keren. Kuningnya sangat hangat dan cerah seperti matahari. Ambil warna putih dan gunakan sedikit saja, supaya hasilnya setengah transparan. Saya ingin goresan kuasnya terlihat jelas dan tekstur bulu kuasnya tampak. Dan dengan cara seperti ini, dari tengah, atau ke tengah, atau menuju tengah. Sesuai yang paling nyaman untukmu, kita gambar kelopaknya. Saya tidak berusaha membuatnya rata atau terlalu alami. Tugas saya adalah membuat gambar yang tampak santai dan ringan, yang digambar dengan sangat cepat dan mudah, tapi terlihat sangat romantis. Di kuku yang berbeda, saya akan menggambar bunga aster dengan ukuran yang benar-benar berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Seperti di sini di jari manis, seperti yang Anda lihat, dan di kelingking. Beberapa kelopak saya hilang, karena menurut saya desainnya akan terlihat lebih ringan dan alami seperti itu. Warna-warnanya dikeringkan secara terpisah, putih dan kuning. Dan setelah itu kita bisa lanjut ke pelapisan dengan top coat. Di sini saya menggunakan top coat tahan banting dari Emin dengan kuas transparan, yang juga cepat dan mudah diaplikasikan. Saya bahkan tidak tahu harus mengomentari apa di sini. Nah, 1, 2, 3, dan semuanya benar-benar selesai. Saya tidak meratakan kuku dengan top coat, hanya mengaplikasikan dalam satu lapisan yang wajar. Tidak tebal, tidak tipis, benar-benar normal. Dan di akhir, saya melakukan sesuatu yang jarang ditunjukkan orang lain. Dari bentuk square, saya ubah jadi soft square, yang normal, yang nyaman dipakai, supaya tidak melukai siapapun dimanapun. Seperti inilah tampilan kuku yang tajam di jari manis, dan seperti ini tampilan soft square di jari telunjuk. Tulis di kolom komentar, siapa yang juga melakukan hal seperti ini pada kliennya. Awalnya membentuk kuku jadi persegi, lalu semuanya mulai dirapikan. Karena setelah disentuh, dia bilang, aduh, bagaimana saya bisa beraktivitas dengan kuku seperti ini? Saya kan punya anak, suami, para suami, dan lain-lain. Jadi, kuku bentuk square kita berubah jadi soft square. Kukunya jadi benar-benar nyaman dipakai klien. Sangat lembut, romantis, dan ringan. Pas banget untuk akhir musim panas. Itu saja dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.